Jika kalian ingin belajar bagaimana caranya gotong royong, maka kalian bisa belajar dari hewan yang satu ini. Semut. Makhluk kecil yang mungkin sering kita abaikan ini, sebenarnya adalah contoh menakjubkan dari alam tentang bagaimana kerjasama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Di dunia semut, tak ada tempat bagi individualisme. Setiap semut bekerja dengan penuh dedikasi untuk kepentingan koloninya, dan semua ini dilakukan dalam kebersamaan yang sangat terkoordinasi dan terukur. Apa yang terlihat sederhana dalam perilaku mereka sebenarnya adalah wujud dari kompleksitas dan kecerdasan kolektif yang bisa kita pelajari banyak. Kelebihan semut yang paling menonjol adalah kemampuan mereka dalam bergotong royong. Dalam satu koloni, bisa terdapat ribuan hingga jutaan semut. Namun hebatnya semua bergerak dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk kelangsungan hidup koloni. Semut tidak bekerja sendiri, mereka selalu bergerak sebagai tim. Jika satu semut menemukan sumber makanan, ia tidak serta-merta akan memakan sendiri, atau menyimpan hanya untuk dirinya. Sebaliknya, ia memberitahu yang lain dan bekerja bersama-sama untuk mengangkut makanan itu kembali ke sarang. Perilaku ini mencerminkan bagaimana mereka menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Gotong royong pada semut juga terlihat ketika mereka sedang membangun sarang. Sarang semut, yang kadang tersembunyi di bawah tanah atau di pohon, dibangun dengan struktur yang rumit namun tetap efisien. Semua semut dalam koloni, tanpa memandang status atau peran, akan ikut berpartisipasi. Mereka membawa butiran tanah, daun, atau bahan lain, membangun sarang yang kokoh untuk tempat tinggal dan melindungi ratu, telur, serta makanan. Ini semua dilakukan dengan koordinasi sempurna, seolah-olah mereka memahami peran masing-masing dan bagaimana itu berkontribusi terhadap keseluruhan keberhasilan koloni. Kehebatan gotong royong semut telah lama menjadi perhatian para ilmuwan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science menemukan bahwa semut menggunakan bahan kimia yang disebut feromon untuk berkomunikasi dan mengarahkan rekan-rekannya. Saat seekor semut menemukan sumber makanan, ia akan meninggalkan jejak feromon di jalurnya yang akan diikuti oleh semut-semut lain. Sistem ini memastikan seluruh koloni dapat menikmati makanan yang ditemukan dan dengan cepat mengumpulkan sumber daya sebelum hilang. Mekanisme ini adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif, di mana setiap individu tahu tugasnya tanpa harus berinteraksi secara langsung. Penelitian lain dari Universitas Lausanne menunjukkan bahwa semut menggunakan kerjasama sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Dalam situasi di mana makanan langka atau lingkungan menjadi tidak ramah, semut meningkatkan kerjasama di antara mereka. Misalnya, ketika semut harus menyeberangi rintangan besar, mereka dapat membentuk jembatan hidup dengan tubuh mereka sendiri, memungkinkan semut lain melintasi hambatan tersebut. Mereka tidak memikirkan keselamatan pribadi, melainkan kesuksesan tim, yang membuat mereka dapat bertahan di lingkungan yang sulit.
Sebuah penelitian lebih lanjut dari Universitas Stanford mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Semut tidak hanya bekerja bersama, tetapi mereka juga bisa menyesuaikan tingkat gotong royong tergantung pada kebutuhan situasi. Ketika ancaman hadir atau terjadi kekurangan makanan, semut-semut akan bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan meningkatkan intensitas kerja sama mereka. Ini menunjukkan bahwa semut memiliki kecerdasan kolektif yang luar biasa, memungkinkan mereka bertahan di berbagai kondisi dan lingkungan ekstrim. Namun, gotong royong semut tidak hanya terbatas pada upaya mencari makanan atau membangun sarang. Mereka juga menunjukkan perilaku altruistik yang berarti, sebuah perilaku yang semata-mata demi kepentingan pihak lainnya. Ketika salah satu anggota koloni terluka atau sakit, semut-semut lain akan membawanya kembali ke sarang dan merawatnya. Beberapa spesies semut bahkan memiliki dokter dalam koloni. Dokter ini bertugas untuk membersihkan dan merawat luka-luka, meningkatkan peluang pemulihan semut yang terluka. Ini adalah contoh lain dari betapa pentingnya kerjasama dalam koloni semut, di mana setiap anggota dihargai dan dilindungi untuk kepentingan bersama. Di balik semua kerjasama yang menakjubkan ini, semut juga menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa. Beberapa jenis semut pekerja bisa hidup hanya untuk beberapa minggu, namun dalam hidupnya yang singkat, mereka bekerja tanpa henti demi kelangsungan hidup koloni. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti, dan selalu berkontribusi. Semut penjaga akan menjaga sarang siang dan malam, semut pencari makanan akan menjelajahi area berbahaya, dan semut pekerja lainnya akan merawat larva dan membersihkan sarang. Jika kita melihat lebih dekat, kita dapat belajar banyak dari semut tentang pentingnya gotong royong. Meskipun mereka kecil, semangat kolektif mereka besar. Setiap individu memainkan peran yang sama pentingnya, dan kekuatan koloni terletak pada kemampuan mereka untuk bekerja sama. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bergotong royong, kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin terasa mustahil jika dilakukan sendiri. Kesuksesan bersama hanya dapat dicapai melalui kerjasama, komitmen, dan kepedulian terhadap satu sama lain. Gotong royong bukan hanya sekadar prinsip kerja bagi semut, tapi juga cara hidup yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang. Dan dari mereka, kita belajar bahwa dalam kebersamaan, terdapat kekuatan yang tak terhingga.